Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran. Karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah masyarakat. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target Tidak waktu? jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ. Di Tribun Lampung, kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun.
Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI, yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Dan tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada. Kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada. Kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI, yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada. Kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah masyarakat. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI, yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada. Kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Dan tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah masyarakat. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana sini tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kabar terbaru soal kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok Pesantren Al Zaitun jadi sorotan dikarenakan diduga membawa aliran sesat. Terbaru, Majelis Ulama Indonesia memastikan bahwa kurikulum yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tidak salah. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menuturkan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002 lalu. Atas hasil investigasi tersebutlah, Asrorun Niam menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Al Zaitun tidaklah salah. Bahkan Asrorun menyebut tidak ditemukan unsur kesesatan di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun. Adapun menurut MUI yang salah dalam kasus ini adalah sosok pemimpin dari Al Zaitun, yaitu sosok Panji Gumilang. MUI menemukan fakta bahwa doktrin Panji Gumilanglah yang membuat kegaduhan di masyarakat. Doktrin itu diantaranya mulai dari ajaran yang dibuat oleh Panji Gumilang, di mana doktrin tersebut dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Contohnya, ibadah haji tidak perlu ke tanah suci, azan menghadap jamaah, sholat ibadah yang tidak wajib, dan masih banyak lagi. Meski telah dianggap menyimpang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menurut Mahfud MD, Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang harus diselamatkan. Pasalnya, Al Zaitun telah memiliki banyak lembaga pendidikan di bawah binaan pemerintah. Mahfud MD berujar, pihaknya hanya akan melakukan evaluasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Ia memastikan akan menata Al Zaitun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara lebih lanjut berkaitan dengan penggalangan dana, Mahfud MD mengatakan, jika Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang memiliki banyak rekening. Temuan sementara, Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank yang masih aktif. Al Zaitun gimana? Apa? Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah. Itu aja.